Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sekarang masuk ke step untuk pembuatan space shooter itu masuk ke step berapa? Sekarang step ke di sini step ke-7 dan step ke-8 ya. Di mana step ke-7 itu kita akan coba menambahkan sebuah objek partikel, dan step ke-8 itu kita coba menambahkan sound ya. Semoga itu bisa kita lakukan dengan dengan baik ya. Saya coba share screen dulu ya. Oke, coba saya share screen dulu. Apakah sudah terlihat layar saya di layar Bapak dan Ibu sekalian? Sudah Pak, sudah terlihat. Ya. Oke, terima kasih. Baik, baiknya videonya dinyalakan saja ya, supaya saya tidak seperti ngomong di kuburan gitu. Ya, dinyalakan saja. Silakan dinyalakan, Pak Jiri dinyalakan, ya, semuanya dinyalakan, ya. Takutnya ada yang sambil tiduran gitu. Jadi saya cerita sebelum tidur jadinya, ya. Oke, baik dinyalakan. Baik, kemarin kita terakhir itu sampai di sini, ya. Terakhir kita sampai di sini ya, di mana si pesawat itu sudah bisa menembakkan pelurunya, dan ketika menembakkan peluru itu meteornya nggak ada ya, destroy, dan ketika pesawat kena meteor pun itu sudah hilang meteornya. Nah, di tatap muka ke sekarang, yaitu langkah atau step yang ke-7, kita akan memberikan efek sebuah ledakan ya, ketika peluru kena meteor ya, dan meteor mengenai pesawat ya, dengan menggunakan objek yang namanya partikel ya. Seperti biasa, saya akan teorinya terlebih dahulu ya, supaya kita sama-sama memahami ya. Oke, saya jalankan dulu slide-nya ya. Oke. Oke ya. Jadi kita akan mencoba outputnya itu sekarang di pertemuan sekarang itu ya, step ke-7 itu menambahkan objek partikel. Jadi outputnya seperti ini ya, di mana ketika peluru bertabrakan dengan meteor itu ada efek seolah-olah itu hancur ya, seperti itu. Begitupun dengan meteor ya, ketika kena pesawatnya bersentuhan dengan meteor itu akan hancur seperti itu ya. Itu kita menggunakan yang namanya objek partikel. Yang pertama harus kita lakukan itu pastinya itu adalah kita menambahkan sebuah di situ objek ya, menambahkan sebuah objek yang namanya partikel. Nah, objek yang dibuat itu tidak besar, tapi kecil saja gitu ya. Ukurannya kurang lebih 32 kali 32 piksel lah ini ya, 32 piksel gitu ya. Nah, ada beberapa properti yang harus diubah ya. Pertama, red. Di sini red itu banyaknya jumlah partikel yang akan dikeluarkan. Jadi di sini 20. Jadi kan seolah-olah ada efek ledakan ya, ada rednya, banyak jumlah partikel, ada kurang 20. Ya, semakin banyak mungkin akan semakin smooth gitu. Ya, coba aja nanti kalian bisa uji cobalah nantinya ya. Kemudian di sana pun ada yang namanya spray cone ya, di mana angel atau sudut yang nantinya akan diprioritaskan. Spray itu kalau misalkan kamu bisa lihat ya, kayak yang namanya misalkan minyak wangi itu kan ketika Anda tekan itu akan keluar semprotan dari minyak tersebut ya, kurang lebih seperti itu yang namanya spray cone itu. Nah, di sini maksudnya 360 derajat. Jadi kurang lebih
semua apa istilahnya itu ledakan itu akan terjadi gitu ya di sekitar di sekitar ketika peluru mengenai meteor tersebut gitu. Kemudian type di sini ada dua di sini tipenya, yaitu continuous secara terus menerus ya. Kemudian one shot sekali tembak gitu. Jadi kalau yang tadi itu kalau misalkan kita pilih continuous ya untuk type-nya itu akan ketika peluru bertabrakan dengan meteor ya, ketika bertabrakan dengan meteor otomatis nanti efeknya itu akan terus menerus dar 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 gitu efek ledakannya akan secara terus menerus atau continuous gitu. Tapi kalau one shot ya berarti hanya sekali saja ketika bersentuhan sekali dar gitu loh. Ya seperti tadi. Yang tadi itu kita memilihnya tipenya itu adalah one shot ya. Silakan Anda nanti bisa try and error lah ya. Kemudian size ya, di sini ada size. Nah, size ini adalah ukuran objek partikel yang akan dihasilkan. Nah, di sini 32 piksel ya nanti efek yang nanti akan dikeluarkan dari partikel yang akan dibuat. Kemudian speed randomizer itu menambahkan kecepatan yang berbeda secara acak gitu. Di sini dimasukkan 100 ya. Nanti Anda tinggal supaya bisa melihat perubahannya ya itu bisa Anda try and error nantinya dicoba-coba ini untuk apa sih gitu sehingga nantinya Anda lebih memahami ya. Kemudian selain ada speed ya speed itu nanti kecepatannya ya kemudian size-nya ya size-nya akan dibuat secara acak ya dengan ukuran yang berbeda ledakannya seperti itu efek ledakannya. Kemudian grow rate randomizer ini menambahkan jumlah partikel yang berbeda secara acak ya. Jadi tingkat istilahnya itu tingkat pertumbuhannya atau besarannya gitu. Itu akan dibuat secara acak. Di sini grow rate-nya dibuat 50 ya. Gitu kita aja dulu nanti ini ya. Oke, kemudian selain kita membuat objek partikel untuk efek ledakan sentuhan antara ketika peluru bersentuhan dengan meteor, kita buat juga efek ledakan untuk meteor ketika bertabrakan dengan pesawat. Ya, dengan cara kita nggak usah lagi buat, tinggal kita clone object type saja. Ya, atau copy paste lah kalau di sini clone object type. Nah, dibuat dengan cara nama partikelnya ledakan meteor ya, diklon ya kemudian diubah ya setelah diklon itu diubah name-nya ya supaya kita tidak ambigu nanti namanya ya di sini yang tadi itu adalah ledakan meteor yang satu lagi di sini adalah ledakan pesawat seperti itu ya di mana properti dari partikelnya pun sama ya. Di sini yang membedakan itu di sini itu adalah warna ya, warnanya diubah menjadi merah ya. Kemudian setelah itu pada event sheet seperti biasa ya kita tambahkan sebuah event sheet ya di sini itu untuk meteor ketika tabrakan ya on collision with peluru ya. Ketika hilang meteornya, kemudian pelurunya hilang, otomatis nanti akan kita buatkan sebuah objek, ya, ledakan meteor yang warnanya mirip-mirip dengan warna dari meteornya ya, warna abu lah, ya. Kemudian di sini dibuat pada layer 0 ya, dan mengikuti sumbu dari meteornya ya. Sumbu X dan sumbu Y ya karena peluru itu ketika bertabrakan dengan meteor kita nggak tahu kan di sumbu nggak fix kan maksudnya nggak pas pada sumbu 10 Y-nya ya 10 kan nggak selalu seperti itu makanya dibuat di sini sebuah bukan variabel ya ngambil dari sumbu X dan sumbu Y entah itu terjadi tabrakannya atau ininya di mana saja ya collision-nya ya di mana saja ya. Ini pada baris yang pertama ya. Kalau misalkan kalian sama skripnya atau event sheet-nya dengan saya mungkin akan mudah ya menambahkan sebuah event sheet-nya ya. Kemudian setelah itu kita tambahkan juga pada baris ketujuh ya.
saat meteor atau pesawat bertabrakan dengan meteor. Ya, setelah pesawatnya hilang, meteornya hilang, ya, kemudian kita buat create object, ya, ledakan pesawat, ya, yang sudah kita definisikan sebelumnya, kita buat, kemudian ledakan pesawat tersebut akan muncul pada layer 0 dan, ya, pada pesawatnya, ya, pada mengacu pada sumbu pesawat X dan sumbu pesawat Y. Nah, mungkin akan timbul pertanyaan seperti ini, Pak, bagaimana kalau misalkan ledakannya dulu? Ya silahkan, ya, meledak dulu baru hilang silahkan, atau hilang dulu baru meledak silahkan, ya, pokoknya yang kira-kira logis saja yang mana, ya, seperti itu, ya. Oke, sehingga keseluruhan event sheet yang sudah kita lakukan itu seperti ini, ya. Kalau ada yang ketinggalan silahkan Anda apa sih namanya Anda tambahkan gitu. Saya rasa nggak ketinggalan lah ya. Mau saya pelan-pelan banget ini ya, materinya pelan-pelan banget ya. Itu maksud dan tujuannya supaya Anda paham ya dan mengerti. Seperti itu. Sehingga ketika dijalankan ya akan menghasilkan apa namanya efek partikel mengeluarkan seperti output seperti ini ya. Baik, sekarang kita coba ya. Kita coba seperti biasa Anda harus mengikuti seri-seri sebelumnya ya, seri-seri sebelumnya. Jadi kalau misalkan nggak selesai yang kemarin Anda nggak bisa ngikutin ya. Minimal yang kemarin Anda sudah selesai gitu ya. Oke, tadi langkah-langkahnya itu yang di step ke-7 itu ya. Itu adalah kita pertama ya menambahkan sebuah objek yang namanya partikel ya. Oke, di sini saya tambahkan ya. Klik kanan ya, insert new object. Nah, kemudian Anda cari partikel. Oke, ini partikel ya. Oke, misalkan kita buat di sini ya. Ledakan meteor ya, ledakan meteor. Kita insert sini terserah ya. Nanti kita bisa di sini, itu di sini silahkan. Nanti kita keluarkan dari layoutnya ya. Oke. Kemudian kita buat di sini, kita pilih warnanya, misalkan saya kasih warna di sini, warna yang mendekati dengan meteornya. Oke, misalkan di sini ya ini hasil dari warnanya ya, kayak kita pilih misalkan, nah misalkan ini segini deh. Nah, misalkan ya. Oke. Nah, ya seperti ini. Ya. Setelah itu saya tutup ya. Nah, ini hasilnya ya. Ini apa namanya hasilnya dari partikel tadi ya, partikel yang sudah kita objek partikel yang sudah kita buat ya. Kemudian kita atur apa namanya propertinya tadi ya. Di sini ya. Di sini saya coba jalankan dulu ya hasilnya seperti apa gitu ya. Hasilnya seperti apa. Nah, ini hasilnya ya tuh. Ini kalau continue spray itu lihat tuh, seolah-olah ada apa ini, ada gas gitu ya, atau ledakan yang keluar tuh. Ini kalau continue spray ya. Oke. Ini bawaannya seperti ini ya, berarti kita harus ubah ya propertinya ya supaya terlihat apa namanya, supaya terlihat cantik lah ya. Oke. Di sini kita ubah ya. Di sini red-nya 20 ya. Oke, di sini tadi red-nya 50 ya. Saya ubah red-nya jadi 20. Oke. Kemudian spray-nya kita ubah ya, spray con di sini 360 katanya. Ya. Spray con-nya itu adalah 360. Ya, di sini default-nya adalah 60 ya. Kita ubah 360 ya. Oke, saya coba jalankan dulu ya. Pengen tahu nih perubahannya. Nah, gitu tuh. Ya, jadi apa namanya tersebar kemana-mana ya, tuh. Ya, partikelnya tersebar kemana-mana. Kalau tadi hanya satu arah saja ketika 60 tadi. Ya, kalau 360 ya, ini akan tersebar kemana-mana seperti itu. Nah, kemudian kita ubah yang tadinya type-nya continuous spray jadi one shot. Jadi hanya sekali. Ya, saya jalankan kembali ya, sekali. Tek. Nah, gitu ya. Kelihatan ya? Nah, saya refresh ya. Lihat hasilnya tuh ya. Tuh. Nah,
Ya, jadi seperti itu. Nah, ya, jadi seperti itu. Ya, kemudian kita atur kembali ya untuk speed randomnya ya. Di sini adalah kita set 100. Oke. Speed randomnya ini 0 ya, kita buat 100 misalkan ya. Kemudian size randomizer-nya kita buat 16 ya. Buat 16 di sini, size randomizer-nya 16 ya. Dan grow rate-nya tadi kita set 50. Nah, ya seperti itu. Saya jalankan ya, saya run layout hasilnya ya. Hasil seperti ini. Tuh. Ya, saya refresh. Nah, ya. Saya refresh lagi. Nah, udah dapat tuh efek ledakannya. Ya, efek ledakan sudah kita dapatkan. Nah, kemudian yang harus kita lakukan ini jangan ditaruh di sini. Ya. Jangan taruh di sini. Kalau ditaruh di sini ya pada stage-nya ini atau pada layout-nya ini akan kelihatan langsung meledak gitu ya. Padahal tidak terjadi apa-apa. Ya, kita harus taruh di luar dari layout di sini. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian pada event sheet ya, pada event sheet kita tambahkan pada event sheet yang pertama. Ya. Meteor hilang, peluru hilang, kita tambahkan lagi add action ya, otomatis akan muncul ya. Di sini pilih sistem ya, saya next, kemudian kita pilih create object ya, kita cari di sini create object. Oke, di mana create object? Wah, nemu saya ya, kita ketik aja deh. Oke, ada ya di bagian kategori create, bagian kategori general ya, create object. Next ya. Nah, kita pilih ya apa yang akan dibuat objeknya ya, yang sudah kita definisikan tadi ya, ledakan meteor ya. Oke ya. Layernya tadi layer 0 ya. Kemudian X-nya ya, X-nya berarti meteor ya, meteor, sumbunya sumbu X ya. Dan di Y-nya itu adalah meteor, sumbunya sumbu Y. Seperti itu. Dan ya. Oke, sudah. Ya. Saya save dulu. Ya, kemudian Anda jalankan ya, run layout. Kita lihat di sini. Ya, harusnya kena peluru itu nah, udah tuh dapat tuh. Tuh ya. Ya, cakep nih. Tuh. Ya. Seperti itu. Yaitu untuk efek meteor partikel untuk ketika peluru mengenai meteor. Nah, ya, cakep ya. Nah, sekarang tinggal ketika meteor bertabrakan dengan pesawat, ya. Oke, saya buka lagi konstruknya, ya. Dibuka lagi layoutnya. Nah, ini kita clone saja atau Anda mau buat lagi ya silahkan, ya terserah Anda, ya. Kalau saya coba clone saja ya, klik kanan di sini, ya kemudian clone object type. Nah, di mana ini kita akan kita taruh misalkan ya, sini misalkan. Nah, ini kita ubah ya supaya mewakili ya, mewakili name-nya atau namanya. Sini saya buat ledakan pesawat. Ya. Kemudian kita ubah warnanya ya untuk ledakan pesawat ini ya, warnanya warna merah ya. Anda klik 2 kali di sini. Sorry, bukan klik 2 kali ya. Klik kanan ya. Klik kanan ada nggak di sini? Edit image ya. Oke. Kemudian kita pilih warnanya, warna merah misalkan ya. Oke, warna merah ya, merah cabai misalkan. Nih, saya klik di sini ya. Tutup. Nah, seperti itu ya. Oke, saya coba jalankan dulu ya hasilnya. Dan layout ya. Hasilnya seperti apa efeknya? Nah, tuh udah ya, saya refresh lagi, lihat hasilnya. Nah, gitu ya. Lumayan. Nah, sekarang kita integrasikan ya, ketika pesawat bertabrakan dengan meteor, nah nanti ini partikelnya yang keluar ya. Seperti biasa ini jangan taruh di di bagian layout ya, supaya nanti ketika pertama kali dijalankan ya,
Ini nggak langsung muncul ya, kita keluarkan dari layout. Nah ini ya, kita keluarkan dari layout, oke, oh, kita keluarkan layout ya. Nah kita keluarkan ya, seperti ini, sini. Ya. Kemudian event sheet-nya pada baris yang ketujuh ya, pada baris yang baris ketujuh. Di sini saya baris ke berapa ini? Ke-8 berarti ya. Baris ke-8 ya. Saya tambahkan di sini ya, add action sini. Add action. Kemudian di sini itu sistem ya, Anda pilih sistem. Next. Ya, pada bagian general Anda pilih create object ya. Next. Kemudian apa objek yang akan dibuat? Ya, klik di sini, klik untuk memilih. Kemudian Anda pilih ledakan pesawat, ya, yang warna merah ininya. Ya, terserah Anda ya sebetulnya mau warna merah, mau warna hijau, terserah ya. Di sini saya warna merah, ya. Oke, layernya layer ke 0. Nah kemudian sumbu X-nya ngikutin siapa? Pesawat, ya. Pesawat, ya. Titik X ya, ngambil dari sumbu X-nya pesawat ya, objek pesawat, dan sumbu Y-nya ngambil dari mana? Ngambil dari objek pesawat ya, Y, seperti itu. Done ya, sampai dengan 8 seperti ini. Oke, saya save ya. Oke, kemudian Anda jalankan ya, Anda jalankan di sini dan layout ya, oke. Oke, nah seperti itu ya, lumayan dah ya, udah ada efeknya sekarang seperti ini ya. Jadi kalau misalkan peluru mengenai meteornya akan hancur, tapi ketika pesawat mengenai meteor, hancur pesawatnya, seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan kembali? Silahkan kalau misalkan ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Cukup. Sudah terlihat. Kita lanjutkan lagi ya di untuk step yang ke-8 ya, menambahkan sound ya. Oke. Sudah kelihatankah Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Belum, Pak. Belum? Di aku Sudah? belum. Belum. Belum, Pak, belum. Serius belum nih? Belum, Pak. Belum. Oke, sebentar. Screen share. Sudah? Ya, sudah, Pak, sudah muncul. Ya, oke, baik. Saya lanjutkan kembali ya. Oke, kemudian untuk step yang ke-8 ya, step yang ke-8 itu adalah menambahkan sound ya, menambahkan sound. Nah, pastinya Anda harus mengingat ya di mana aset tersebut Anda Anda simpan ya. Kemarin saya sudah berikan, harusnya ada di sini sound destroy dan sound peluru. Ya, jadi setiap peluru dikeluarkan itu akan mengeluarkan soundnya ya, atau suaranya, dan ketika pesawat menembak kena meteor itu ada suaranya juga seperti itu ya. Nah, suaranya mungkin akan seperti ini ya. Dengeran nggak? Nah, itu sound pelurunya ceritanya. Ya, itu untuk sound pelurunya. Tapi kalau misalkan sound untuk untuk yang destroy ya, di sini ada di bagian audio ya. Misalkan itu untuk peluru ya. Oke, kali ini untuk yang destroy ya. Mana kok belum muncul ya? Oke, rename. Oke.
Nah, ya, ini untuk yang misalkan destroy-nya seperti itu. Ya, suara destroy-nya. Ya. Oke, baik. Saya balik lagi ke presentasinya, ya. Nah, untuk pertama pastinya Anda harus memasukkan terlebih dahulu ya sound-nya pada bagian folder sound ya, pada project panel-nya ya. Di sana kan ada objek ya, kemudian ada apa namanya? Ada sound juga, ada musik juga. Nah, Anda masukkan pada bagian folder sound ya. Kemudian setelah Anda masukkan pada layout ya, pilih audionya ya. Kemudian ditambahkan pada baris yang pertama ya, audio ya. Di sini ketika meteor itu bertabrakan, sound destroy, tur, tur yang tadi yang terakhir ya, di situ. Kemudian volumenya ya disesuaikan nantinya dan not looping. Ya, not looping itu maksudnya tidak berulang. Ya, ketika mengenai ya collision with the meteor ya, peluru dengan meteor, kalau misalkan Anda looping dor, 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 dor terus aja kayak gitu. Ya, kebayang kalau misalkan meteornya kena 10 itu pasti ribut itu dor, dor, dornya. Ya, jadi hanya cukup sekali saja ya. Jadi pilihnya itu adalah not looping audionya ya. Kemudian ketika pesawat apa namanya bertabrakan ya, ketika sorry, di sini ketika ini sound destroy ya, ketika pesawat meledak ya, di sini kita tambahkan juga ya, di sini ya, oke di sini seperti ini ya hasilnya. Ya harusnya meledak ya karena ini memang gambarnya GIF ya, tidak ada suaranya ya. Yang tadi ada dua ya, ada dua yang harus Anda sebetulnya ditambahkan. Silahkan mau nantinya Anda ketika pesawat meledak, ketika apa namanya si pelurunya keluar ya, si pelurunya keluar silahkan itu bisa Anda modifikasi ya. Intinya untuk menambahkan itu kita hanya cukup ini saja ya, satu apa namanya, satu baris ini saja ya, yaitu dengan menambahkan audio ya, play audio seperti itu. Oke, baik. Saya coba demokan ya supaya lebih dapat memahami. Oke, kita balik lagi ke sininya ya, ke apa namanya, ke konstruknya. Ya. Di sini mungkin Anda bisa lihat yang saya dengan yang ini, yang apa namanya di sini ya. Di sini harusnya ada apa sih namanya, ada apa? Ada 7 ya. Di sini saya ada berapa ini tadi? Ya, ada 8 ya. Seperti itu. Ya. Di sini ya, ini bisa ini di-merger ke sini ya, yang ini, yang posisi yang posisi baris nomor 7 ini kita bisa di-merging ke sini ya, seperti itu. Ya, di sini ya, ya saya beda ya, di sini ada 8 ya, sorry di sini ada 7 ya, tapi di saya ada 8 apa namanya, 8 event sheet ya. Coba ya kita samakan saja ya. Saya taruh ininya ke sini ya, tarik klik and drag saja. Tuh, ya. Seperti ini jadinya. Ya ini yang ini saya hapus ya. Ini saya hapus. Sorry. Saya hapus. Nah, sehingga sama ya, 7 ya. Kita samakan dulu ya. Ini 1 5 6 X Y ya di sini. Ya. Oke, saya coba jalankan dulu ya, pastikan saya pun apa namanya harusnya sudah benar ya. Ikutin ininya. Oke. Ya. Oke ya, sudah sama ya hasilnya. Ya, jadi saya samakan dulu ya dengan apa namanya, dengan yang slide ya, supaya nanti kalian nggak apa namanya, nggak bingung gitu ya, nggak bingung. Tapi kalau misalkan paham sih seharusnya nggak bingung juga ya. Oke, kemudian tadi ya kita tambahkan di sini ya, di bagian apa namanya, bagian sound sini ya, ketika meteor bertabrakan dengan peluru ya, akan keluar audio sound destroy. Oke, baik, saya akan coba tambahkan di sini ya. Selain mengeluarkan sebuah ledakan ya, sebuah ledakan, kita tambahkan soundnya ya. Kita pilih add action ya pada event sheet, Anda buka terlebih dahulu, pilih add action
ya. Sorry. Kita belum nambahin kan? Belum nambahin audionya ya. Belum nambahin audionya. Oke, pada bagian project panel ini ya, kita pada bagian folder sound ya, kita klik sound-nya, kita klik kanan, import sound. Ya, import sound. Nah, di sini saya sudah masuk ya. Di mana? Sebentar, saya cari dulu. Pemrograman game, materi 2020. Mana ya asetnya? Jadi Anda harus ingat asetnya ditaruh di mana ya. Oke, di sini ada nih audio ya. Audio kita masukkan. Nah, open. Ya, ini sudah. Di sini OGG ya. Kalau misalkan Anda punya WAV ya, biasanya WAV itu lebih besar. Jadi Anda convert aja dulu ke OGG. Ya, sekarang banyak kok istilahnya tools converternya ya, converter audio. Oke, import. Saya nggak tahu MP3 itu ingat Anda harus bedakan antara sound dan musik ya. Kalau sound itu apa ya? Nggak panjang ya, cuma 1 detik atau mungkin setengah detik. Ya berbeda dengan musik ya. Musik itu di atas 10 detik itu mesti kategorinya, di atas 5 detik itu kategorinya sudah musik. Ya, jadi kalau sound itu dia ringkas, dor, nah itu sound. Ya, jadi di sini ada apa sih namanya? Ada sound, ada musik. Oke, setelah Anda import ya sukses ya. Anda klik OK. Di sini otomatis ada ya sound destroy dan sound peluru. Seperti itu, ya. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah kita tambahkan di sini event sheet. Nah, Anda silahkan modifikasi ya di sini. Ketika misalkan saya sound destroy-nya itu dor gitu ya, itu ketika meteor menabrak peluru dan ketika pesawat menabrak meteor ya. Oke, misalkan saya tambahkan di sini add action. Kita pilihnya itu adalah di sini sistem, coba ada audio nggak di sini? Audio, nggak ada ya. Oke. Sini, oh ya, belum kita masukin objeknya. Pastikan Anda masukin dulu ya. Insert, klik kanan pada layout, insert new object, Anda pilih sound. Ya. Sound, nah ini, bukan sound ya, audio. Ya. Audio, biarkan saja namanya audio. Insert. Nah, sehingga otomatis akan menambahkan sebuah audio ya di sini di layout kita ya. Di sini tandanya apa? Tandanya di sini ada objek tab-nya. Ada audio. Ya, ini adalah objek-objek yang ada pada layout kita. Ya. Oke, setelah Anda masukkan ya, masuk ke event sheet. Ya. Di sini ya, tadi pada baris ke-1 ya Anda tambahkan ya action-nya add. Nah, audio, next ya. Di sini Anda pilih play. Next. Ya. Ini ya. Pastikan Anda not looping ya. Seperti itu. Kemudian volumenya biarkan saja ya default ya. Oke, di sini saya pilih sound destroy. Down. Ya. Oke. Saya save. Ini ketika meteor bertabrakan dengan peluru. Meteor hilang, peluru hilang, membuat sebuah objek ledakan meteor ya, partikel meteor seolah-olah ada efek hancurnya, kemudian keluarkan suaranya. Ya, harusnya seperti itu. Baik, kita coba jalankan ya. Ya. Ya, oke. Ya, udah ini. Udah keluar efek dari efek dari meteornya, tetapi yang ketika meteor mengenai pesawat itu belum keluar ya, belum keluar efek suaranya. Oke, sekarang kita tambahkan pada baris ke-7 ya, ketika pesawat bertabrakan dengan meteor ya, pesawat hilang, meteor hilang, kemudian objek membuat objek sebuah partikel ledakan pesawat ya. Kita tambahkan juga di sini ya, audio. Next. Kemudian pilih pada bagian kategori itu adalah play ya.
Next. Ini sound destroy, ya. Not looping. Kalau looping bunyi terus nanti ya, hati-hati ya. Disesuaikan ya. Di sini volumenya saya buat default seperti itu ya. Jadi 0 itu maksudnya apa? Ini adalah original value katanya. Ya, di sini Anda bisa baca ya. Di sini min 10 ya. Kalau kita kasih min 10 berarti itu adalah setengahnya katanya gitu. Ya, seperti itu. Dan ya. Kemudian Anda jalankan. Ya, Anda jalankan. Coba sekarang ya. Oke, iya. Coba pesawatnya sekarang ya. Nah, ya sudah. Ya, sudah keluar efeknya. Ya, efek suaranya seperti itu. Nah, saya coba tambahkan juga untuk misalkan untuk apa ya? Untuk setiap 1 detik sekali nih pesawat ini kan mengeluarkan peluru ya. Mengeluarkan peluru. Tadi kan di slide-nya itu tidak ada ya. Anda silakan aja ya modifikasi ya. Nggak harus sama ya. Misalkan saya tambahkan lagi di sini add action, kemudian pilih audio. Jadi apa namanya? Setiap 1 detik sekali ketika pesawat mengeluarkan peluru, saya pengen ngeluarin audionya juga. Yang set 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 yang tadi bunyi tadi, ya. Oke, ya pada baris ketiga saya tambahkan di sini add action, ya. Kemudian pilih audio, next, ya. Kemudian ada pilih play pada bagian general ya, ini. Next, ya. Nah, di sini saya pilih sound peluru, ya. Kemudian not moving, volumenya volume original ya. Bawaan dari suaranya. Down. Oke, saya save terlebih dahulu. Kemudian saya jalankan run layout. Nah, seperti ini. Ya. Nah, ya cah gitu bunyinya ya. Tuh. Ya. Tuh. Saya nggak tahu di Anda kedengeran atau enggak, saya nggak tahu ya. Kalau di saya kedengeran cah gitu tiap 1 detik itu. Ya. Oke. Jadi seperti ini ya. Nah, ya, jadi outputnya ya diharapkan untuk pertemuan hari ini ya step ke-7 ya membuat partikel dan step ke-8 itu memasukkan audio ya. Nah, di sini ternyata apa namanya ada suara ya. Ada suara apa? Ada suara masih ada suara peluru gitu ya. Di sini masih ada suara peluru ya. Ini bagaimana nih apa sih namanya memperbaikinya ya, memperbaikinya bagaimana ya. Jadi ini akan muncul ya, akan muncul setiap 1 detik sekali ya. Apanya? Pelurunya ya, meskipun tadi pesawatnya sudah tidak ada ya. Di sini ces gitu ya di sini. Meskipun pesawatnya sudah tidak ada, ini harus kita handle. Ya harus kita tangani. Ya nanti kita akan tangani di pertemuan berikutnya. Ya. Jadi seperti itu. Ya, di sini memang apa ya namanya? Tadi di slide ini hanya bagian sound destroy saja. Ya, sound destroy saja untuk meteor ya, ya. Kemudian apa namanya? Hanya di meteor saja ya. Tadi saya kembangkan lagi di bagian baris ke-7 ketika apa namanya bertabrakan antara pesawat dan meteor. Kemudian saya tambahkan juga tadi untuk di bagian pelurunya. Cuma ada masalah gitu ya. Ada masalah. Masalahnya apa? Ketika pesawatnya mati ya, ketika pesawatnya destroy ya, ya masih ada timbul suara cah seperti itu. Nah, itu harus kita tangani ya. Jadi nanti kita lanjutkan, ingatkan saya ya di pertemuan berikutnya untuk menghilangkan suara cet tadi. Ya, seperti itu. Oke, baik. Ada pertanyaan ya. Jadi pertemuan kita sampai sini ya, output sampai sini ya. Supaya Anda nanti apa sih namanya ingat ya, pasti saya rekam kok ini ya, nanti akan saya share ininya apa sih namanya
videonya. Baik, ada pertanyaan kah? Silakan kalau ada pertanyaan terkait dengan materi kita. Ya. Ada pertanyaan dah? Mau nanya yang ukuran vertikal tadi, Pak. Oh ya, kenapa berapa dekat tadi? Yang pertama sama yang kedua itu berbeda. Sama. Oh, sama. Ukuran partikel tadi, ya ukurannya sama. Kenapa saya bilang sama? Karena saya clone. Copy paste lah gitu ya. Kalau bahasanya Indah mah gitu ya. Kalau di sini clone. Ya sama. Jadi makanya kita set terlebih dahulu ukuran partikel yang untuk meteor tadi yang warnanya grey ya, abu-abu tadi ya. Nah, itu kita atur dulu ya. Kenapa kita atur ya? Saya pengen efek ledakan untuk apa namanya pesawat juga sama ya. Sudah nggak usah lagi apa namanya kita buat lagi settingannya pada properties. Begitu. Makanya saya clone. Tinggal saya ubah aja warnanya tadi ya. Tinggal klik 2 kali atau klik kanan edit image ya, kemudian warnanya pilih warna merah. Itu saya pengen ledakannya untuk yang pesawat itu warnanya warna merah. Jadi ukuran dari objek partikelnya itu sama. Ya karena saya clean clone ya, clone objek, copy paste ya. Oke, ada lagi? Silakan. Yang lain? Semoga kalian juga mempraktekkan ya. Semoga kalian juga mempraktekkan ya. Saya itu step-stepnya sangat sederhana sekali lah menurut saya ya. Kalian harusnya bisa ngikutin. Dari awal pertemuan sampai sekarang pun hanya 7 event sheet ya. Sengaja saya pelan-pelan gitu. Nanti ketika UTS kita buat lagi project yang lain gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan sebelum kita masuk ke sesi pengawetan? Bapak mau tanya dulu. Siapa itu yang mau nanya? Aku. Oh ya, Mariato, silakan. Nah, kan untuk minggu depan itu kan tanggal merah ya Pak ya, itu tetap ada tatap muka atau enggak? Terus untuk UTS-nya tentang aplikasi game ini atau gimana Pak? Oh iya ya, saya belum ngomong ya masalah UTS ya. Udah on fire aja nih Mariato kayaknya nih. Kan takutnya gitu Pak, belum Iya selesai ya. atau gimana? Ya baik. Bagus pertanyaannya lah ya buat masa depan nilai juga ya. Kita minggu depan itu kita tanggal merah ya. Saya nggak tahu, saya lupa. Soalnya di kantor saya sih dengar-dengarnya itu kabar-kabarnya itu cuti bersama. Iya Senang Pak, juga, cuti nggak tahu bersama, benar libur nggaknya. panjang. Libur panjang ya. Oke. Tanggal Ya, berapa ya? Sekarang kan tanggal 21 ya. Tanggal 28 berarti ya? iya 28. Oke, gini aja lah. Menurut saya saya khususnya ya belum dapat jadwal dari dari kampus ya, dari Urbannya itu sendiri. Kalau misalkan kita lihat dari sini dari jadwal ya, misalkan nih di mata kuliah kan di situ ada jadwal. Di jadwal di sini di dosen itu sekarang tanggal berapa? Tanggal 21 ya. Nah, di sini tanggal 28 itu 21. ada Maria. Oh Tanggal gitu Pak. 28 itu, 28 kan minggu depan ya kita pertemuan berikutnya. Iya. Nah itu ada gitu ya, itu ada. Makanya kita tentatif saja. Kalau misalkan memang ada tatap muka, ya saya nanti akan kasih istilahnya itu linknya, link Zoom-nya. Kalau nggak ada ya sudah berarti dianggap libur gitu loh ya. Kemudian masalah UTS gini. UTS itu ya kalian membuat konsep yang kelompok loh. Yaitu saya tagih tuh. Ya. Kalian membuat yang kemarin yang saya berikan di pertemuan awal. Konsepnya tuh harus udah jadi, asetnya juga. Ya ingat asetnya original ya, original loh. Ya, jadi kalian tidak tidak membuat game belum. Ya, belum, sengaja ya, sengaja. Jadi kalian buat konsepnya dulu ya. Nanti ketika UAS, nah baru presentation ya, presentasinya. Begitu. Ya, enak kan? Nggak ada Berarti Pak, untuk konsep sama asetnya itu yang dikumpulin itu berupa apa Pak?
Berupa satu hasil ekspornya PNG ya, PNG-nya. Yang kedua master file-nya ya, master file-nya. Yang ketiga konsepnya gamenya. Ya, konsep game yang pernah saya berikan ya, berikut dengan tugas di apa sih namanya, tugas misalkan si Indah jadi apa, ngapain gitu ya. Ya itu Anda deskripsikan ya. Sama skenarionya kan kemarin sudah saya sampaikan juga ya di pertemuan awal ya, skenarionya seperti apa gitu ya. Itu nanti UTS-nya itu Oh, aja. berarti yang konsep itu yang dari Word itu ya, Pak ya? Ya. Ya. Jadi yang apa sih namanya, yang konsep itu nantinya untuk UTS gitu. Kan enak kan kerja apa sih UTS-nya kelompok gitu kan. Ya, gitu. Ya. Jadi apa sih namanya, aman lah ya, saya rasa udah jadilah. Pokoknya hasilnya nanti OMG lah ya. Oh my god gitu loh. Ya. Seperti itu ya. Jadi nanti di UAS-nya itu adalah implementasi dari konsep gamenya gitu. Terus konsep gamenya apa, bisa bisa nggak sewaktu-waktu berubah? Ya asal berubahnya nggak radikal aja ya. Perubahannya kan kalian harus, makanya harus saya bilang tadi ya, harus dimatengin gitu loh ya. Kalian mau buat apa kayak gitu kan. Nah, ini di situ saya ada punya gambaran ya. Di sini ada berapa kelompok ya? Saya lupa kemarin. Dua kelompok ya. Jadi ada 2 kelompok. Ya, silakan nanti Anda presentasikan. Nah, tiap orang tuh ngomong ya, yang bagian musisinya, yang bagian apa sih namanya, bagian naratornya ya gitu kan. Nah, itu kalian dipertanggungjawabkan di hari perhitungan UAS nanti gitu loh. Ya, ngapain aja gitu. Ya, jadi nggak ada yang namanya kelompoknya istilahnya itu benalu itu nggak ada. Ya, jadi harus harus apa sih namanya, dipertanggungjawabkan. Yang programmernya ya programmer siapa, nanti dia yang jalanin gamenya gitu loh. Ya dia jalanin gamenya, ini Pak gini 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 gitu kan, sesuai dengannya. Pokoknya Anda atur lah ya. Saya rasa nanti ketika UAS itu Anda apa sih namanya, akan saya rekam loh, akan saya record loh nanti. Ya, akan saya record. Jadi apa sih namanya, saya akan upload di apa sih YouTube saya, nanti jadi bahan pembelajaran untuk adik-adik kelasnya ya. Jadi yang a u u, i u u gitu ya, yang kelihatan gitu, ih gelis-gelis tapi oon cenah gitu misalkan. Ya makanya harus jaga jaga image-nya ya, jaga image-nya gitu. Jadi seperti itu ya UAS-nya. Ya saya rasa enggak inilah, enggak susah lah ya. Jadi apa sih namanya, saya akan buat jadi UTS-nya udah saya kasih soalnya ya. Ya semoga nggak berubah ya. Repot kalau berubah ya. Insya Allah ya nggak akan berubah ya. Jadi udah saya kasih soalnya, clue-nya ya. Jadi silakan Anda buat semaksimal mungkin playernya ya. Apa namanya, yang jongkoknya kayak gimana, ininya gimana, itu udah saya beriin apa sih namanya, asetnya tuh. Contoh yang kan udah saya kasih loh. Aset yang kayak walking-nya kan, loncatnya, ininya gitu. Jadi satu-satu Anda buat gitu loh. Jadi seperti itu. Oke, ada lagi? Silakan. Cukup ya, saya rasa. Ya, jadi untuk game apa sih namanya, space ini, apa sih? Saya lupa namanya. Game pesawat ini, ya. Itu tinggal satu sesi lagi, ya, satu sesi lagi, ya, sesi untuk apa namanya, menambahkan skor ya. Intinya satu sesi lagi 2 step ya, dalam satu sesi itu kan ada 2 step. Ya, jadi artinya pas di pertemuan ke-7 itu habis tuh. Ya, pembuatan game apa namanya, space shooter ini ya, space shooter ini itu habis. Ketika nanti setelah UTS, ya kita akan kemas dalam bentuk apa namanya, APK-nya ya. Setelah itu kita buat lagi game lain gitu loh. Ya, jadi seperti itu. Ya. Saya rasa cukup ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, saya sudah melewati 1 menit menurut jam laptop saya. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, silahkan dihidupkan semua kameranya. Kita akan masuk sesi pengawetan. Yuk, udah? Oke.
Oke, dalam hitungan 3 ya. 3, 2, 1, senyumnya. Sekali lagi, 3, 2, 1, senyumnya. Ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Nanti akan saya upload di e-learning untuk tatap muka kita hari ini supaya Anda bisa mengikuti ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Selamat malam Pak, terima kasih. wabarakatuh. Sama-sama.